Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, hak Allah dan hanya kepunyaan Allah. Berkat hidayah, inayah juga magfirahnya, alhamdulillah di hari yang indah, cerahnya Bu. Insyaallah menjadi hari yang berkah juga dalam rangka kita thalabul ilmi dan juga beribadah kepada Allah untuk senantiasa memaksimalkan dan mengoptimalkan berbagai waktu dan kesempatan. Insyaallah pada kesempatan ini hadis ke-9 ya. Ya, ke-9 halaman 12. Sebelum ke hadis mungkin saya sampaikan bahwa nanti tidak bisa lama karena saya mengikuti pelatihan wakaf itu yang luar biasa, sangat penting diketahui oleh kaum muslimin, baik nanti para muwakif ataupun nadir yang menerima amanah wakaf. Karena selama ini ya banyak sekali berbagai permasalahan baik yang muwakif ataupun nazir yang menerima amanah wakafnya. Ada yang terpenggalai, ada yang sudah maju diambil kembali oleh muwakif. Sebetulnya itu tidak bisa ada aturannya. Yang pertama kita pasti merujuk kepada aturan Quran Sunnah. Yang kedua yaitu kita merujuk kepada perundang-undangan, yaitu yang disebut KHI, Kompilasi Hukum Islam. Dan alhamdulillah KHI Hukum Islam itu termasuk guru kita, senior kita, yaitu Buya Rusyad Nurdin dan Buya Hambali ya, yang masuk dalam perwakilan di Bandung untuk se-Indonesia itu, yaitu 2 orang tadi. Yang ke halaman 12. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sukh radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fastanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Rawahu Bukhari Muslim. Yang pertama di sini kita lihat yang menjadi periwayat hadis ini yaitu Abu Hurairah. Subhanallah, di sini merupakan awal dari hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah dan nanti untuk selanjutnya bakal banyak ditemukan. Abu Hurairah ini merupakan mu'alaf ya. Jadi seorang mu'alaf yang masuk Islamnya termasuk terakhir. Dan beliau sempat bertemu dengan Nabinya berapa tahun Bu? 4 tahun. Bayangkan di usia Nabi kalau 63 di 59. Tapi subhanallah, walaupun terakhir Bapak ya, tetapi Abu Hurairah termasuk
perawi hadis yang terbanyak, 5.000 lebih. Bahkan disebutkan dalam kitab hadis bahwa beliau disebut riwayatul Islam. Jadi yang banyak meriwayatkan, ya, yang sangat banyak meriwayatkan hadis, maka disebut riwayatul Islam. Jadi banyak meriwayatkan tentang keislaman. Kemudian beliau juga walaupun hanya 4 tahun, tetapi ya ini menjadi motivasi kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang ya hijrahnya di usia senja, ya, tapi tidak menjadi halangan ketika semangat. Ternyata termasuk Abu Hurairah bisa mengalahkan teman-teman yang sudah lama masuk Islam. Jadi tidak ada alasan, aduh toh sepuh, sudah tua, bapak-bapak, ibu-ibu dalam talabul ilmi. Sesungguhnya tidak menjadi sebuah hambatan ketika niatnya kuat, niatnya lurus, insya Allah bisa mengalahkan yang lainnya. Jadi kuncinya ya semangat yang sangat luar biasa, yang namanya yaitu Abu Sam, ya, hambanya matahari. Setelah Islam, beliau digantikan jadi Abdurrahman, dan ini asma kunyahnya Abu Hurairah, bapak kucing. Di sini menguatkan kembali, walaupun nanti sudah ada yang belum, ya. Ma nahaitukum anhu fastanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Ma apa-apa nahaitukum yang aku larang kepada kalian, anhu darinya. Fastanibuh yaitu harus dikerjakan, harus kita fastanibuh harus dijauhi. Jadi apa-apa yang dilarang oleh Rasul harus berusaha. Di sini merupakan sebuah mutlak, nih Bu, harus ditinggalkan. Tapi di sini wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Wa ma, dan apa-apa amartukum yang aku perintahkan, fa'tu minhu mastata'tum. Jadi kerjakan semampu kita, semampu kalian. Jadi kalau meninggalkan itu mutlak, kalau mengerjakan sesuai kemampuan. Di surat Al-Baqarah, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Jadi di sini sebuah gambaran kepada kita, karena sesungguhnya sesuatu yang dilarang itu ya sudah otomatis, ya. Ketika seperti contoh, jangan masuk ke Masjid Istiqomah dari pintu sebelah kiri. Kita tidak bergerak pun ya sudah mengikuti larangan tadi. Atau kita masuk pun tetapi tidak dari pintu yang kiri, itu juga kita sudah tidak melanggar. Itu sebuah larangan. Tapi ketika sebuah perintah, di sini mastata'tum, sesuai dengan kemampuan, kesanggupan kita. Kenapa? Karena kemampuan dengan kesanggupan seseorang itu berbeda-beda. Termasuk antara laki-laki dan perempuan, muslimin muslimat,
agak berbeda kemampuannya ya. Di sini dalam melaksanakan apa-apa yang diperintahkan Allah. Terutama yang pertama, kalau dari kriteria yang wajib dulu. Mastata. Itu harus senantiasa, dan mastata itu bukan juga menjadi sebuah alasan untuk tidak mengerjakan. Ada kumaha kemampuan. Contoh ketika tahajud, aduh tak acan mampu, tapi belum sebuah ada upaya kita bagaimana kita bisa memaksimalkan sholat tahajud kita. Termasuk saum, nanti saum, teu mampu, ya Pak, osok haraus perut, naon alasan, tapi belum ada sebuah upaya. Jadi masatom itu juga bukan menjadi sebuah alasan untuk tidak memaksimalkan sebuah pekerjaan. Jadi tetap semuanya pun dalam kadar mengoptimalkan dan memaksimalkan mastata'tum itu. Adapun nanti kadarnya berapa, itu baru kepada kemampuan kita. Jadi yang terpenting itu ada sebuah usaha dan upaya dalam memaksimalkan ibadah kita. Kan biasanya di antara kita itu yang pintar naon Pak, mendalili amal, bukan mengamalkan dalil. Nah, tadi dengan Bu tidak berimpak sedekah. Duh, teu acan seueur itu ieu teu acan mampu. Padahal mah ketika ada keinginan termasuk teu ngiring kurban, teu acan seueur kaperyogian keneh, seueur sametan, tapi belum ada upaya. Da Allah mah baru dalil keluarkan ibu teh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Atau hadis ieu, ma amatukum fa'tu minhu mastata'tu. Samampuhna we. Da ibu mah teu mampu. Jadi tidak menjadi sebuah alasan. Jadi sesuatu yang diperintahkan harus senantiasa dikerjakan dengan mastata'tum itu optimal dan maksimal. Ada yang ingin digarisbawahi terus yang di bawahnya. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum, maka sesungguhnya hancurnya orang-orang sebelum kamu sekalian adalah kasratu masailhim, seueur naros, banyak bertanya. Boleh tidak Pak Ibu kita bertanya? Seperti di sini tidak boleh. Karena orang terdahulu hancur karena banyaknya bertanya. Sementara di dalam ayat yang lain Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bertanya. Apa dalilnya? Yaitu pas'alu ahla zikri. Tanyakanlah kepada orang yang ahlinya. Sementara di sini orang yang zaman dahulu itu hancur karena banyak bertanya. Sesungguhnya tidak bertentangan, melainkan ada sebuah mata rantai. Mata rantainya bagaimana? Kita dianjurkan bertanya ketika kita betul-betul tidak memahaminya terhadap suatu urusan, baik itu akidah, ibadah maupun muamalah. Tanyakan kepada siapa? Ahli, kepada ahlinya. Di ayat itu. Kemudian di hadis ini
Kaum yang terdahulu dimaknai di sini kaum terdahulu itu yaitu al-Yahud wan Nasar, yaitu orang Yahudi dan Nasar. Karena pernah terjadi ada seorang yang bertanya kepada Rasul ketika Rasul berkhutbah di depan sahabat yang menyatakan, ya ayuhan nas qad faradallahu alaikumul hajj fal hajj. Wahai sekalian manusia, Allah telah mewajibkan kepada kalian untuk melaksanakan haji, maka berhajilah. Kan sudah jelasnya Bu, itu perintah dari Allah yang disampaikan oleh Rasulnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah haji tersebut wajibnya itu setiap tahun? Maka bagaimana? Itu ditanyakan oleh salah seorang sahabat tadi. Nabi sakata, diam. Sampai seorang tadi mengucapkan 3 kali. Harusnya ketika Nabi diam teh tos. Iya man, terus menanyakan sampai berulang. Maka di sini Nabi menyampaikan lau qultu na'am, andaikan aku berkata na'am, seandainya aku mengatakan iya tiap tahun, tentu wajiblah ia untuk tiap tahun berangkat haji. Dan tentu itu tidak akan sanggup dan itu sangat memberatkan. Maka Rasul, daruni ma taraktum fa inna ma halaka man kana qablakum bikasrati su'alihim wahtilafihim. Jadi dan sesungguhnya seperti itu kalian tentu tidak sanggup, maka tinggalkanlah aku pada apa yang aku tinggalkan bagi kalian. Ingatlah, sungguh binasa orang-orang sebelum kalian. Mereka binasa karena banyak bertanya dan menyelisihi perintah para nabi. Ini juga dalam hadis Muslim nomor 1337. Kemudian yang bertanya itu adalah yang bernama Al-Aqra bin Habis. Jadi Al-Aqra bin Habis ini ia bertanya kepada Rasul, tapi pertanyaannya memberatkan sehingga Rasul diam. Dan orang Yahudi, orang Nasara juga banyak, termasuk peristiwa yang diabadikan Allah dalam surat apa? Al-Baqarah tentang sapi betina. Perintah nama simpel untuk menyembelih sapi. Terus saya bertanya dari pertanyaan teh, sapi na warnanya terus belum dibajak, pakai membajak warnanya, kemudian di kepalanya ada warna putih. Jadi itu kan sangat memberatkan. Jadi ada sebuah pertanyaan yang tidak boleh itu, yaitu yang pertama yang membuat dia tidak sanggup melakukannya, kemudian juga membuat dia tidak melaksanakan atas perintah tadi. Kemudian juga ada pertanyaan ya untuk sebagai sebetulnya dia sudah tahu, tetapi ingin niatnya tidak benar, menguji, menjatuhkan. Ada. Ini
terjadi juga pada masa sahabat yang dilakukan, yaitu ingin menjatuhkan salah satu sahabat dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang dia sampaikan. Itu pengulangan ya Bu, karena ternyata yang hadis ke-9 sudah, maka ke-10. Al-hadis al-ashir an Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala thayyibun. Jadi sesungguhnya Allah teh thayyib ya Bu. Thayyib bersih, suci, la yuqbalu illa thayyiban, dan Allah tidak akan menerima kecuali thayyib. Jadi jauh sebelum peristiwa corona ini, Bu, Allah sudah memerintahkan bahwa orang mukmin, orang muslim kapan saja, di mana saja harus bersih. Ayatnya lihat di surat Al-Baqarah 222. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, menyukai, mencintai, at-tawabin, jadi orang-orang yang bertobat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah menyukai, mencintai orang-orang yang senantiasa membersihkan dirinya. Tahir. Jadi gambaran di sini bagi orang mukmin, orang muslim harus senantiasa thayyib, bersih, baik lahiriah maupun batiniah. Lahiriah termasuk kita di dalam sholat. Salah satunya kita harus bersih yang lahirnya bi badanihi wa saubihi wa makanihi. Termasuk kesahannya dalam sholat itu harus bersih badannya, bersih pakaiannya, dan harus bersih atau suci, yaitu tempatnya. Kalau salah satu saja tidak bersih, itu tidak sah. Luar biasa ini dalam Islam, sehingga ada seorang mu'alaf yang masuk ke Islamnya itu, dia memperhatikan ketika masuk orang-orang Nasrani ke tempat ibadahnya, ke gereja, dan orang-orang Islam ke masjid. Seperti sederhana, tetapi dia terus pahami, orang Islam ternyata sebelum ke masjidnya kemana heula? Ke ayat. Berwudu, diperhatikan di wudu nakinya. Saya tanya karena alhamdulillah di Istiqomah banyak yang masuk Islam ya, dan kita permudah, tidak persulit, dan ada ketika ada bantuan dibantu. Ya itu tadi konsepnya bedanya. Jadi ada sebuah, dan setelah itu dia melihat orang salat sampai beresnya orang sholat. Ternyata beda ketika dia merasakan datang masuk ke tempat ibadahnya dengan orang-orang muslim, dan perhatikan juga yang lain. Beda. Dari mukanya teh asa adem, ayem cenah Pak. Dan mungkin kita merasa biasa-biasa saja. Tetapi ketika mereka mengalami, merasakan, memperhatikan, akan bedanya dengan kita. Luar biasa. Dan itu berulang-berulang dia perhatikan terus, ternyata luar biasa. Dan sesungguhnya itu mencerminkan kepada orang Islam itu ya harus segala-galanya lebih disiplin, harus lebih bersih. Termasuk pengaruh dan efeknya bukan hanya lahiriah, tetapi kepada batiniyah, qalbiyah, fikriyah. Jadi
hati kita juga, pikiran kita harus lebih jernih, harus lebih bersih. Kebersihan hati juga pasti penting. Allah menjamin dalam surat As-Sam, qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha pasti beruntung. Man zakkaha bagi orang-orang yang membersihkan jiwanya, hatinya di sana. Wa qad khaba man dassaha, dan pasti merugi orang-orang yang kotor hatinya. Ya, dalam masalah hati, ya, ulama yang sangat luar biasa yaitu Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin jilid 4, kemudian Ibnu Qayyim al-Jauzi yaitu Tazkiyatun Nafs, itu sangat bagus, luar biasa. Dan itu juga menjadi rujukan para psikolog non muslim yang melihat bagaimana cara membersihkan hati. Ternyata luar biasa, sudah ada dalam konsep Islam yang begitu lengkap. Bukan hanya sebuah teori penemuan saja, tetapi memang kalau pada masa lalu dan sekarang juga harus dibuktikan oleh kita dan diamalkan, ya, bagaimana untuk membersihkan hati ini. Jadi di sana disebutkan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi unsur-unsurnya banyak sekali. Jadi kemudian di sini bahwa sesungguhnya Allah itu thayyib. Bagaimana Allah menerima ibadah kita kalau ibadah kita tidak bersih? Yaitu harus bersih ketauhidan kita dari syirik. Ini juga menggambarkan sebuah kebersihan. Kebersihan tauhid yaitu bersih minasyirki, dari kesyirikan. Maka Allah memerintahkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah engkau kepada Allah wa la tusyriku, dan jangan menyekutukan dengan sesuatu apapun. Jadi sekarang ini kalau kita sering muncul ini tanpa disadari, yaitu kehebatannya dokter, mujarabnya obatnya, Bu. Tapi unsur Allah jadi nomor 2, nomor 3. Harusnya pertama itu. Dan itu sebagai syariat saja. Begitupun dengan kejadian dengan musibah, yang harus didulukan itu Allahnya. Ma asoba min musibatin illa bi'idznillah. Tidak ada suatu musibah illa bi'idznillah kecuali dengan izin Allah. Begitu penyakit, begitupun dengan obatnya, begitupun dengan kesembuhannya. Dengan berbagai wabah ini, dapami ditapakuran kembali kalau kepada konsep itu, ketika Allah tidak mengizinkan, Bu. Ya, contoh kita ingin terhindar dari virus wabah ini harus bersih. Tapi sampai hari ini tercatat, Pak, kantos merhatoskeun Bapak, Ibu, bahwa orang yang bergelimang sehari-hari dengan sampah terkena penyakit virusnya, ayat tuh, Pak. Jadi tapakuran kita semua. Sarehat, anjeunna sieun teu? Teu sieun. Kantos teu menakan atau informasi berita bilih nu lewat gitunya. Punten tukang sampah keudina sampahna terkena corona aya teu? Ketika Allah tidak
berkehendak, cek Allah sehat-sehat. Dah itu mah bentuk sebuah ikhtiar kita, usaha kita, dan usaha ketika kita dilakukan dengan ikhlasan itulah bentuk ibadah. Atuh lamun kitu mah mending kokotoran sih teh. Sok. Jadi itu entong disieun-sieun teuing teh nya, Bu. Yang terpenting mah kita berusaha sampai di DKM nya Pak banyak dapat teguran dari pemerintah. Tapi banyak nyata mah pujian, salut. Nah, padahal mah ya kita mah kembalikan ke Allah. Tapi berusaha mah semaksimal mungkin. Ada yang menyampaikan juga, ya salah satunya dari jemaah juga, ada juga jemaah yang lain bagus, bahkan ada juga menjadi rujukan. Masjid Istiqomah buka terus, tidak pernah berhenti Jumatan, iya jalan. Dulu tarawehan Idul Fitri ayah, dan anu itu deh non tidak jaga jarak, tak eta ngaramek sampai ke naon nanti seneng Pak. Ada protokol kesehatan, cuci di sana sini, tutup masker, tapi tidak pakai jarak. Ya, satu kita pakai protokol kesehatan dengan beberapa pembina dua protokol Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu karena berkumpul juga dari beberapa asatid dan ada sebuah fatwanya, pilih Bapak Ibu ayah dan menerapkan tetap sab kita luruskan dan rapatkan. Aina kan bid'ahnya baru luruskan jaga jarak, renggangkan. Ya, tidak terlepas dari itu ijtihad juga yang lain ya, boleh. Jadi ada yang tetap pendapat ketika maslahat madarat untuk jaga jarak. Tapi kita juga harus dihargai berpendapat bahwa kita berupaya tadi pakai masker memakai, tapi kita istausufu bakum luruskan dan rapatkan. Juga harus dihargai, Pak. Jadi itu karena kita kembalikan kepada protokol Allah dan Rasulnya. Tapi ada juga yang sampai hari ini jangankan melakukan aktivitas keluar, dia membatasi sangat di dalam. Dan ada tetangga pun keluar pun tidak mau sampai hari ini. Dan dia menghindari pertemuan dengan orang. Iya Pak, sampai gitu. Kumaha tuh barang beli nak nguriling. Jadi anjina langsung ke pedagang, berangkat deh, pulang deh. Tidak mau bertegur sapa, apalagi bersalaman dan sebagainya. Keluar belecet, pulang belecet. Ayah. Ninggal jalmi teh jika corona merenya. Ada, kita juga hargai. Ada. Sampai hari ini tidak mau menerima dan tidak mau dikunjungi. Dek anu sakit tetangga tidak pernah keluar, meninggal komodai. Nah, sin ada. Nah, jadi kembali karena kita harus menjaga kesehatan itu bukan hanya penyakitnya, tapi ini adalah perintah Allahnya. Wa innallaha amarul mu'minin bima amarul mursalin. Sesungguhnya Allah memerintah kepada orang-orang mukmin terhadap apa-apa yang diperintahkan oleh al-mursalin, yaitu para utusan. Jadi kita meyakini dan mempercayai dan yakin, seyakin-yakin mah sebaik-baik uswah dan qudwah adalah Rasul, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini
Allah mengingatkan kepada kita, faqala ta'ala ya ayyuhar rasul kullu minat thayyibah wa'malu shalih. Betapa sangat luar biasa ya di sini. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul, kulu, makanlah minat thayyib, dari sesuatu yang baik. Di ayat jelas yaitu kulu wasrobu halalan thayyibah. Wa'malu, dan beramallah sholihan, yaitu amalnya pun amal soleh. Karena ada amal juga berupa amal salah. Ada amal soleh, ada amal yang salah. Jadi di sini karena akan berpengaruh segala sesuatu yang kita makan terhadap fisik dan psikis kita. Maka Allah memerintahkan kepada kita ini. Kita gabungkan ketika memahami ayat maupun hadis dengan hadis yang lainnya, dengan ayat yang lainnya. Tidak bisa mengistinbat sebuah hukum, menyimpulkan sebuah ayat atau hadis hanya dari satu ayat saja, satu hadis saja. Begitupun ini kalau di sini disebutkan thayyibnya saja, tapi di ayat yang lain ada yaitu halalan thayyibah. Jadi halalnya perlu dan kaifiatnya harus halal. Kemudian juga thayyib juga penting. Halal si domba, tapi ibu darah tinggi, bapak darah tinggi, kengeng teh Pak. Mun kiat halal, tapi kurang thayyib. Ya dihindari atuh kita. Lamun kiat cek bapak nyobian we hiji 2 3 mah jadi 2 3. Nah, eta jadi harus thayyib. Halal thayyib. Karena tadi akan berpengaruh terhadap sikap perilaku kita, anak kita. Nah, jadi ini sesuatu yang penting. Jadi halalnya dan thayyibnya. Banyak di sini yang thayyib yang harus kita perhatikan. Biasanya sok rame di ibu-ibu, bapak-bapak mah setuju poligami halal tuh Bu? Pak? Halal. Ibu halal? Tapi bisa menjamin thayyib tuh? Oh, itu setuju. Cek bapak bisa oke. Tapi membuat thayyib tidak terhadap istri kita, anak-anak kita. Kalau bisa thayyib, bukan hanya halal, tapi thayyiban, sebuah kebaikan untuk istri dan keluarganya. Jadi harus diperhatikan thayyiban. Di sini pun makanan thayyib, halal dan thayyib. Kemudian wa'malu sholihan, dan harus beramal soleh. Bentuk amal soleh sangat luas, ya Bu. Thalabul ilm termasuk amal soleh. Kita membantu keluarga saudara, amal soleh. Berimpak sedekah, amal soleh. Seueur amal soleh mahdoh maupun goer mahdoh ibadah kita. Ya. Perbanyak. Nah, terus ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Maka wahai orang-orang beriman, makanlah. Di sini sebagai taukid penguatan di ayat yang lain, minat thayyib, dari sesuatu yang thayyib, ma razaqnakum, terhadap apa-apa yang telah aku berikan kepada kamu sekalian. Allah yang telah memberi rizki. Tapi nahaknya di antara banyak orang masih memilih yang haram. Banyak, apalagi zaman sekarang ini, termasuk berbagai
makanan, kemudian juga minuman, sehingga dicampur dengan sesuatu yang terlarang, nambah sedap, nambah play istilahnya. Tapi sesuatu yang haram tadi, padahal Allah memberikan banyak yang thayyib, tapi kenapa mereka memilih yang haram? Termasuk minuman, sampai ada puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan ada yang juta, termasuk pel dan sebagainya. Itu yang kena terhadap nauzubillah generasi milenial. Itu harus diperhatikan, apalagi sekarang peredarannya pun sangat mudah dengan media ini, sampai transaksinya pun dengan luar negeri bisa langsung. Sehingga jadi Bapak Ibu jangan menganggap aman ketika anak baik di rumah saja, tapi masalah HP ataupun laptopnya belum pernah ditinggal ke Bapak Ibu. Ternyata ada sebuah kejadian, Ibu, termasuk ada juga yang muncul dari aktivis. Sebuah pertanyaan, kalau aktivisnya biasa, Pak, ternyata si bapak ibu ini tidak keluar, tidak kemana-mana, tetapi yang kemana-mananya itu medsosnya. Ia memperlihatkan diri, itu nauzubillah. Ada yang kejadian tadi aman, tidak kemana-mana, mungkin si bapak bagir, soleh di rumah makan, tetapi pas berikutnya ketahuan nauzubillah, anaknya OD, overdosis, karena barangnya pun bisa COD ini, kamar. Jadi bisa diantar ke paket biasa kecil, mungkin Walkman dan sebagainya, tidak pernah dibuka. Ternyata barang terlarang. Jadi jangan merasa aman, nyaman ketika anak hanya di rumah saja. Harus diperhatikan. Ya, itu saja. Mohon maaf yang bisa diteruskan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya apa yang saya sampaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat, ada dalam ridha Allah, dalam perlindungan Allah. Kemudian kita bisa memaksimalkan, meminimalkan, menjauhi apa yang dilarang Allah, dan bisa maksimal dan optimal melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, sehingga Allah meridhoi kita, keluarga kita, dan senantiasa berada dalam kebaikan, keberkahan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qad assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.